Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang gas absorption dari kajian teknologi kimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lita Purnamasari, NRP 14 2018 007. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang packet tower. Nah, sebelum ke packet tower, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang gas absorption. Apa itu gas absorption? Gas absorption atau absorpsi gas merupakan operasi di mana campuran gas dikontakkan dengan liquid yang bertujuan untuk melarutkan satu atau lebih komponen gas sehingga terbentuk larutan gas dalam liquid. Pada operasi ini memerlukan perpindahan massa substansi dari aliran gas ke liquid. Ketika perpindahan massa terjadi dengan berlawanan arah, misalnya dari liquid ke gas, operasi ini disebut desorption atau stripping. Terdapat alat yang digunakan pada absorpsi gas. Alat tersebut dinamakan absorben. Absorben adalah alat industri kimia berupa mass transfer device yang di dalamnya terjadi proses absorpsi. Nah, terdapat beberapa jenis absorben. Di antaranya yaitu yang pertama ada packet tower, yang kedua spray tower, yang ketiga bubble column, keempat plate tower atau tray tower, yang kelima venturi scrubber, dan yang keenam ada wetted wall absorption column. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang packet tower. Apa itu packet tower? Packet tower adalah sebuah kolom yang dilengkapi packing untuk memperluas bidang kontak dan membuat turbulensi sehingga kontak lebih sempurna. Packet tower merupakan scrubber yang paling umum digunakan untuk absorpsi gas. Packet tower mendispersi scrubbing liquid di atas packing material yang memberikan surface area yang luas tempat terjadinya kontak antara gas dan cairan. Packet tower adalah jenis yang paling banyak digunakan atau diterapkan pada menara absorpsi. Packet tower lebih banyak digunakan untuk mengingat luas kontaknya dengan gas. Packet bed berfungsi mirip dengan media filter, di mana gas dan cairan tertahan dan berkontak lebih lama dalam kolom sehingga operasi absorpsi akan lebih optimal. Lalu, apa prinsip kerjanya? Prinsip kerja dari packet tower ini yaitu zat yang berbeda fase mengalir berlawanan arah yang dapat menyebabkan komponen kimia ditransfer dari satu fase ke fase lain. Zat berfase cair akan mengalir dari atas dan zat yang berfase gas akan mengalir dari bawah sehingga terjadi pengontakan antara kedua zat tersebut. Dalam tower ini berisi packing. Liquid didistribusikan di atas packing dan mengalir ke bawah membentuk lapisan tipis di permukaan packing. Gas umumnya mengalir ke atas berlawanan arah terhadap jatuhnya liquid. Kedua fase atau liquid dan juga gas akan beraduk sempurna pada packet tower. Luas permukaan kontak antara gas dan liquid diperbesar dengan jalan menambahkan packing dalam tower. Packing yang ada juga berfungsi untuk memperlama waktu kontak antara gas dan liquid, sehingga rate transfer massa yang terjadi di dalam akan lebih cepat dan akan menghasilkan yang lebih tinggi. Ada klasifikasi dan juga aliran yang terjadi di dalam packet tower. Packet tower diklasifikasikan berdasarkan arah relatif dari aliran gas menjadi cairan. Aliran yang biasanya terjadi di dalam packet tower ini yaitu aliran counter current atau gas to liquid. Aliran gas memasuki dasar tower dan mengalir ke atas melewati packing material. Cairan disemprotkan di bagian atas spray dan mengalir ke bawah sepanjang packing material. Adapun kelebihan dan juga kekurangan dari packet tower. Kelebihannya yaitu harganya lebih murah dan luas permukaan antara kontak lebih besar. Dan kekurangannya yaitu perawatannya rumit dan terhambat bila ada pengotor. Pemilihan packet tower yang digunakan banyak alasannya. Bisa karena untuk liquid yang korosif. Dikarenakan alat lebih murah sehingga terjadi sesuatu yang korosif itu tidak merugikan terlalu banyak. Bisa jadi karena membutuhkan tahanan liquid yang rendah karena densitasnya yang besar, ataupun memberikan pressure drop, pertahanan kesetimbangan yang rendah, dan untuk diameter kolom yang kecil. Packet tower dapat digunakan sebagai kolom fraksinasi untuk distilasi kontinu atau batch. Nah, packet ini ukurannya 3/2 atau 2 inci, umumnya memberikan kapasitas yang sama dengan shift tray. Packet tower ini umumnya berkisar 1-2 feet.
Packing yang lebih kecil mempunyai kapasitas yang lebih rendah, dan hal ini tidak mungkin digunakan dalam kolom yang lebih besar. Umumnya, pressure drop per equivalent theoretical plate lebih kecil daripada shift tray atau bubble cap tray. Hal ini menguntungkan untuk operasi pada keadaan vakum. Pada packet tower ini terdapat istilah HTP. Apa itu HTP? HTP yaitu tinggi packet tower yang menghasilkan perubahan komposisi yang sama dengan perubahan komposisi yang dihasilkan oleh dua plate yang berurutan atau jarak antar plate yang sama. Sekian penuturan dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.